Bapak Albert David Sudarani, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nadila. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang saya ucapkan untuk kehadirannya di acara serial morning briefing kami SF Group, di mana judul yang kami bawakan untuk periode ini adalah sudahkah Anda menyiapkan SPT PPh 21 masa Desember Anda? Sebentar aku sharing slide-nya. Ya, sudah terlihat ya. Nanti kalau ada yang terlalu cepat atau apa, diinfokan aja di chat, nanti tim akan melihat. Karena keterbatasan waktu, nanti untuk soal-soalnya kita akan bahas di terakhir. Kalau misalkan waktunya tidak mencukupkan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti kami akan mengirimkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari kolom chat yang ada. Oke. Overview-nya nanti aku akan menerangkan tentang PPh 21 dan PPh 21 garis besarnya seperti apa, tapi kita akan cepat ngarahnya tapi lebih ke arah ke karyawan tetap, karena lebih fokus dari judul kita biar tidak terlalu habis waktu untuk membahas itu. Tapi untuk kerangka kita dalam membahas perhitungan PPh 21. Nanti di terakhir juga kita akan aku mencoba menerangkan bagaimana cara perhitungan PPh 21 dengan metode gross, net, dan bagaimana efeknya dengan adanya PMK 86 yang terakhir tentang insentif pajak PPh 21. Apa sih? Apakah ada perbedaan? Apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Nanti kita diskusikan bersama. Oke, saya mulai. Oke, pengantarnya seperti biasa, pengusaha atau perusahaan diminta untuk memotong PPh 21 dari gaji yang dibayarkan kepada karyawan mereka dengan pembayaran pajak ke negara. Pemotongan pajak yang sama berlaku untuk pembayaran lain seperti individual non-karyawan. Misalkan biaya dibayar kepada konsultan individual, penyedia layanan, itu diwajibkan untuk setiap perusahaan dalam memotong PPh 21 atas biaya yang dibayarkan kepada mereka. Oke, untuk PPh 21 itu sendiri, dasar hukumnya dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sampai dengan sekarang, di mana cap-nya yang sebelumnya dari cap 545 PJ 2000 yang tidak berlaku, selanjutnya yang berlaku sekarang adalah PMK Nomor 252 PMK 03 2008, di mana aturan pelaksana selanjutnya dari Per 31 2009 dan terakhir adalah Per 16 tahun 2016 dalam dasar kita dalam menghitung penghasilan PPh 21. Untuk Undang-Undang Nomor 36, itu untuk Undang pajak penghasilan ya. Oke, lanjut kita cepat. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak terbagi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, di mana subjek dalam negeri diartikan dalam orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau jika misalkan di bawah 183 hari dapat dianggap subjek pajak dalam negeri selama mempunyai niat untuk menetap di Indonesia. Nah, biasanya salah satu bila mana dikatakan mempunyai niat untuk menetap di Indonesia, salah satunya dapat dibuktikan dengan misalkan ekspat tersebut mengurus kitasnya, di mana kitas biasanya berlaku untuk 1 tahun, di mana itu dianggap memiliki niat memang lebih dari 183 hari di Indonesia. Dan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Seperti itu. Kita ke subjek pajak periode 1. Subjek pajak ada pegawai, ada non pegawai, di mana pegawai seperti karyawan dan penerima uang pesangon, pensiun dan uang masa manfaat pensiun, penerima JHT, jaminan hari tua termasuk hari waris. Dan non pegawai seperti tenaga ahli, seniman, olahragawan, pengarang, agen, atau peserta kegiatan, yaitu kompensasi, rapat, training. Jadi misalkan ada peserta training dibayarkan, nah itu sebagai objek PP21 penghasilannya. Oke, kita lanjut ke PP21. PP21 dihitung atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan pekerjaan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Nah, penghasilannya berupa bisa gaji, dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lainnya. Nah, 2126 kan dibagi dengan balik ke sebelumnya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jika subjek pajak dalam negeri adalah merupakan objek PPh pasal 21, kalau luar negeri objek PPh pasal 26. Oke. Teruskan, tidak termasuk pemotongan PP21 kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak serta organisasi yang dimaksud. Berikutnya, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melakukan pekerjaan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, ini maksudnya untuk kalau kita mempekerjakan pembantu gitu ya, Bu. Jadi ya rumah tersebut tidak perlu memotong PP21, maksudnya kantor perwakilan negara asing ya, di mana jika kita bekerja di kantor perwakilan negara asing biasanya memang kantor perwakilan negara asing tidak termasuk sebagai pemotong PP21 gitu. Jadi penghasilannya dapat si karyawannya tersebut atau yang bekerja dalam kantor perwakilan negara asing itu mendapatkan gaji atau upah secara utuh gitu. Organisasi internasional juga itu enggak semua yang dikatakan organisasi internasional nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nanti itu bisa dilihat dari mungkin bentuk kerjasamanya antara Indonesia dengan organisasi internasional tersebut, apakah terjadi mutual agreement gitu. Kalau memangnya ada, nanti kan diterbitkan peraturannya, dan di sana baru organisasi internasional dimaksud tidak perlu memotong PPh pasal 21. Seperti itu. Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PP21. Nah, ini adalah pejabat perwakilan diploma dan konsultan atau pejabat lain dalam negara asing. Nah, itu sama itu maksudnya kalau diploma tadi si pejabat perwakilannya tidak perlu. Pejabat perwakilan organisasi internasional ini masuk dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi dia tidak atas penghasilan yang diterima tidak perlu dipotong PP21. Namun demikian sebenarnya mereka itu akan tetap melaporkan PP21 pada saat dia melakukan SPT tahunan. Jadi orang-orang yang bekerja di kantor perwakilan diploma bukan berarti dia free tax gitu, tapi akan melaporkannya sendiri di SPT pribadinya. Oke. Kita lanjut objeknya. Objek PP21 adalah penghasilan diterima secara teratur maupun tidak teratur sehubungan dengan kegiatan pekerjaan dalam nama dan bentuk apapun. Nah, penghasilan diterima secara teratur maupun tidak teratur. Nah, ini kita udah mulai mengarah ke penghasilan untuk karyawan ya. Peraturan Menteri yang itu sesuai dengan PMK nomor 252 tahun 2008. Penghasilan diterima secara teratur, irregular dan regular income. Oke. Kita lanjut ke objek pajak PP21 yang dikecualikan pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi jiwa, asuransi beasiswa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Atau iuran pensiun, iuran JHT adalah objek PP21 yang dikecualikan. Zakat yang diterima oleh pribadi berasal dari badan dan lembaga amil zakat. Beasiswa pendidikan dalam negeri dari pemberi beasiswa,
dan penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya oleh wajib pajak atau objek pajak yang dikecualikan dihitungkan dalam perhitungan PP 21. Oke. Saat terutang. Oke. Kapan sih PP 21 itu terutang? PP 21 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutang penghasilan yang bersangkutan. Kedua, PP 21 atau 26 terutang bagi pemotong PP 21 dan atau PP pasal 26 untuk setiap masa pajak, terutang bagi pemotong. Dan ketiga, saat terutang untuk setiap masa pajak sebagai maksud pada poin 2 adalah pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Oke, jadi di sini Bapak Ibu hati-hati untuk PP 21 saat terutang itu adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Jadi misalkan Bapak Ibu berencana anggaplah memberikan bonus di tahun 2020 untuk dilakukannya pembayarannya itu mungkin anggaplah di bulan Februari, tetapi secara pencatatan itu sudah dilakukan oleh accounting secara biaya di Desember 2020. Nah, di sana karena hal itu seharusnya tim HR atau yang menghitung PP 21 perusahaan sudah melakukan penyetoran PP 21 di masa Desember. Jadi walaupun pembayarannya terjadi di 2021, tapi seharusnya perhitungan dan penyetoran pajak PP 21 sudah mulai diperhitungkan dan dibayarkan di periode Desember jika memang case-nya tercatat di Desember. Oke. Ini kita lanjut untuk pemotong. Pemotong siapa sih? Pemotong PP 21. Pemotong PP 21 bisa pemberi kerja, bisa orang pribadi, badan atau termasuk BUT, bendaharawan pemerintah, ya PNS juga pasti dipotong juga, dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Jadi mereka-mereka ini adalah yang seharusnya melakukan pemotongan PP-nya 21. Oke. Oke. NPWP dan non-NPWP. Oke, ini untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dikenakan biaya tambahan sebesar 20% dari tarif pajak pemotongan standar. Jadi besarnya tarif lebih besar 20% dari tarif standarnya pasal 17 daripada Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan lebih tinggi 20% untuk wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan NPWP. Berikut tentang tarif, setelah itu tarif pemotongan. Oke, ini tarif pemotongannya di mana 50% pertama untuk PKP dikenakan tarif 5%. Ini tarif pasal 17 sudah pasti Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya, pas tarifnya 5, 15, 25, 30 di mana 5% untuk 50 juta pertama, 15% untuk 200 juta berikutnya, 25% untuk 250 juta berikutnya, sisanya di tarif 30%. Di mana non-NPWP sama kisarannya tapi lebih ke arah tarifnya aja, tadinya 5 jadi 6, 15 ke 18, 25 ke 30, dan 30 ke 36. Seperti itu. Jadi pemerintah memang memberatkan untuk karyawan yang tidak mau membuat NPWP, itu akan dibebankan lebih tinggi pajaknya. Oke, PTKP secara umum. PTKP yang berlaku seperti Bapak Ibu kemungkinan mengetahuinya, untuk orang diri wajib pajak orang pribadi ada 54 juta, untuk tambahan untuk wajib pajak kawin yaitu tambahan 4,5 juta, tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah ini di garis bawahi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Jadinya tambahan 4,5 juta. Jadi kalau seseorang itu menikah, laki, PTKP-nya 54 tambah 4,5 juta. Kalau dia punya anak 1 tambah lagi 4,5 seperti itu. Dan seterusnya tambah terus. Tetapi
maksimum 4 juta. Maksimum 3 saja. Oke, status PTKP, ini sama seperti sebelumnya. Ya statusnya kalau TK maksudnya tidak kawin, yaitu 54 juta, atau kawin belum punya anak, atau tidak kawin dengan anak satu dengan tanggungan 58.500. Ini sebenarnya kelipatan 4,5 juta semua. Kawin tidak punya anak, kawin tanggungan 1, kawin tanggungan 2, kawin tanggungan 3 itu 67.500, kawin tanggungan 3 72 juta untuk PTKP-nya. Seperti itu yang berlaku. Oke. Oke, kita lanjut. Hak dan kewajiban memotong PP21. Pegawai penerima pensiun berkala serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan berisikan jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP. Nah ini pegawai harusnya memberikan data PTKP-nya ke perusahaan. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai penerima pensiun berkala dan bukan wajib pajak membuat surat pernyataan baru dan menyerahkan kepada pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Nah jadinya untuk jika ada perubahan di tahun 2020 maksudnya, jadi si karyawan tersebut seharusnya memberitahukan kepada tim yang melakukan perhitungan 21 di perusahaan atau umumnya di bagian HR untuk HR dapat melakukan update jika terjadi perubahan PTKP. Di mana diatur juga besar PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Nah ini Bapak Ibu juga untuk dalam persiapan untuk menerbitkan 1721 harap untuk PTKP-nya jika mungkin dari tahun lalu belum ada update PTKP untuk diinformasikan ke karyawan jika ada perubahan status PTKP di awal tahun kalender. Jadi kasarnya di 1 Januari 2020 PTKP jika ada yang berubah harap diinformasikan gitu, karena nanti jangan sampai kita memakai data yang lama, kita mencetak A1, nanti setelah itu ada mungkin ada komplain atau permintaan revisi dari karyawan untuk melakukan perubahan. Nah itu jadi jadi kurang enak gitu nanti komunikasinya dengan karyawan. Jadi lebih baik untuk mumpung masih Desember agar di-update jika memang ada perubahan sebelum pembayaran masa terakhir di tahun 2020 ini diperhitungkan. Seperti itu. Oke, dan kewajiban serta penerima penghasilan dipotong pajak. Memotong periode 1 wajib menghitung, memotong, penyetor dan melaporkan. Nah ini untuk perusahaan ya. Jadi perusahaan sebenarnya wajib gitu, nggak bisa ada pilihan karyawan saya nggak usah dipotong deh, saya potong sendiri gitu, itu tidak bisa karena memang kewajiban si perusahaan untuk menghitung, memotong dan menyetorkan serta melaporkan PPh terutama. Pemotong PPh wajib membuat kerja perhitungan untuk masing-masing penerima penghasilan sebagai dasar pemotongan kepada karyawan. Apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil, maka pemotongan PPh 26 tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan. Ini maksudnya untuk di masa Desember, Ibu. Oke, nanti kita untuk masa Desember kita akan ada slide-nya untuk dijelaskan lebih lanjut. Ketentuan karyawati kawin. Nah, besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi karyawati kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Bagi karyawati tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jadi maksudnya adalah dalam hal untuk wanita memang baik belum menikah ataupun sudah menikah, PTKP-nya tetap TK0. Nah, makanya Bapak Ibu mungkin dalam melakukan tim HR yang dalam mungkin
sebagai karyawan baru dalam memperhitungkan, mungkin ada baiknya disortir aja untuk karyawan-karyawan yang berjenis kelamin wanita, apakah PTKP-nya di luar TK0. Sebenarnya di luar TK0 nggak salah, tapi sebaiknya dikonfirmasi ulang karena hal ini umumnya untuk yang jenis kelamin wanita seharusnya PTKP-nya TK0, karena jika di luar itu harus mungkin ada notes memangnya hal itu sudah didiskusikan sebelumnya. Ya, di mana dalam hal karyawati kawin dapat menunjuk keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serta dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, ini karena di aturannya mengatur hal tersebut, ya kita juga nggak bisa kita tahu suaminya mungkin belum bekerja menjadi tanggungan sepenuhnya, tapi karena dasar aturannya seperti ini harus ada tertulis dari pemerintah daerah setempat serta daerah kecamatan, sebaiknya hal ini untuk Bapak Ibu sudah memiliki dokumen untuk memperkuat bahwa karyawan yang bekerja memang berhak mendapatkan tambahan tanggungan atas status nikah untuk wanita atau tanggungan nikah dan tanggungan anak seperti itu. Jadi lebih khusus ya, lebih khusus untuk wanita dibanding untuk pria. Karena mungkin aturannya memang menganggap umumnya memang pria yang bekerja gitu di Indonesia. Oke, dasar pengenaan pemotongan. Oke, dasar pengenaan pemotongan PPD 1 apa sih? Yaitu untuk PKP penghasilan kena pajak yang berlaku bagi dasar pengenaan adalah bagi untuk PKP untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 tahun kalender telah melebihi 4,5 juta atau bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C. Dan dasarnya untuk jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian. Nah, itu dasarnya untuk karyawan tenaga kerja lepas dan upah harian. Di mana sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan, jika harian dalam 1 bulan belum melebihi 4,5 juta. Oke, selanjutnya dasar perhitungan untuk non karyawan nih kita cepat aja, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai. Nah, ini contohnya kayak kita bayar ke notaris, dasar perhitungannya ada dikali 50% dulu baru masuk ke tarif pasal 17 gitu. Nah, di situ harus dilihat juga penghasilan masa sebelumnya dalam 1 tahun ada atau tidak. Seperti itu. Ini bedanya dasar perhitungan, maksudnya ini menjelaskan bedanya dasar perhitungan untuk untuk non karyawan atau vendor-vendor, untuk tenaga kerja lepas dan untuk pegawai itu dasar perhitungannya tuh berbeda cara menghitungnya. Oke. Lanjut. Penerima penghasilan terbagi atas pegawai, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, sama sebenarnya seperti sebelumnya, ini lebih ke bagian aja. Pegawai tetap berupa gaji dan tunjangan atau tunjangan, penerima pensiun uang pensiun bulanan tunjangan, pegawai tidak tetap ya pembayaran upah honorarium, pembayaran bulanan, upah satuan dorongan seperti itu. Dimana fokus kita ke pegawai tetap, untuk pegawai tetap pengurangnya adalah biaya jabatan, di mana biaya jabatan dari penghasilan bruto maksimum 500.000 per bulan atau dasar bruto maksimal 10 juta. Jadi 10 juta dikali 5% adalah 500.000. Nah, itu yang boleh dikurangkan untuk karyawan tetap. Nah, selanjutnya iuran pensiun itu dikurangkan juga, iuran pensiun dan JHT. Nah, itu misalkan ada BPJS JHT 2% itu dikurangkan juga. yang atas
porsi peserta, yaitu porsi karyawan, dan BPJS pensiun juga yang porsi peserta juga yang 1%, dan PTKP. Jadi nanti pegawai tetap atas gajinya ditambahkan, dikurangkan dengan BPJS, nanti dikurangkan biaya jabatan, iuran pensiun PTKP, setelah itu dapat PKP, setelah itu dikalikan tarif pasal 17. Nanti contoh perhitungannya akan kita tampilkan juga. Oke, meski nihil, apakah lapor SPT PPh pasal 2126 Desember tetap dilaporkan? Oke, kita laporannya. Oke, SPT nihil dapat terjadi karena pekerja yang ada berstatus sebagai pekerja kontrak atau bukan pekerja tetap. Jadi bisa jadi pekerja yang berstatus sebagai pekerja kontrak, bisa jadi atas tidak ada pembayaran gaji. Jadi nihil itu tidak ada pembayaran gaji, ya PPh 21 nihil. Atau semua pekerja mendapat penghasilan yang besarnya kurang dari PTKP. Jadi karena PTKP lebih besar dari penghasilan, otomatis pajaknya itu 0. Jadi terlihat nihil itu tidak ada nilai pajaknya, tidak ada ya atau nilainya 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi atau badan baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh wajib melakukan PP 2126 yang dipotong dan menyampaikan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya untuk pelaporan. Nah, ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PP 2126 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PP 2126 yang dipotong pada masa yang bersangkutan nihil gitu. Jadi ketentuannya itu tidak perlu melapor gitu. Tidak perlu melapor 2126 jika nihil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau nihil tidak perlu dilaporkan gitu. Kecuali nilai tersebut dikarenakan adanya surat keterangan domisil. Jadi kalau nihil mungkin ada PPh 26 tapi nilainya 0, dikecualikan dari dikecualikan pajak atau pajaknya tarifnya Rp0. Nah itu walaupun nihil tetap harus melaporkan. Oke, sebentar. Dalam hal jumlah PP 21 dan atau pasal 26 yang dipotong pada masa pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PP 21 atau 26 yang dipotong tetap berlaku. Nah, ini ada perbedaannya. Jadi misalkan anggaplah Bapak Ibu punya beberapa anak cabang atau mengurus beberapa perusahaan yang masih nonaktif atau maksudnya belum ada operasi lah gitu, belum ada karyawannya, mungkin ini lebih karena PP 21 belum ada karyawannya, tidak ada pembayaran PP 21 selama ini. Jadi untuk masa Januari sampai November sebenarnya tidak perlu untuk melaporkan karena status nihil tersebut, kecuali yang jika ada COD ya. Nah, dikecualikan untuk Desember. Nah, untuk Desember jadi maksudnya ini di sini menurut PMK 9 tetap harus dilaporkan SPT PPh 21 gitu. Jadi di luar Desember boleh tidak perlu melaporkan, tapi khusus Desember walaupun nihil harus dilaporkan. Oke, seperti itu. Jadi itu di note untuk mungkin di masa Desember ini jika ada perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu aktif, belum ada karyawan mungkin, nah itu untuk dipersiapkan untuk laporan PP 21-nya. Seperti itu. Oke, SPT PPh pasal 21 masa Desember. Apa sih yang membedakan SPT PPh 21 masa Desember dibanding SPT lainnya? Yang membedakan adalah seperti ini, ada 3 hal yang kami dapat note buat Bapak Ibu. Pertama adalah daftar bukti potong pegawai tetap atau formulir 1721 1 tahunan. Ini untuk perusahaan swasta ya, kita asumsinya semua. Jadi nanti ada form bukti potong pegawai tetap, bedanya untuk 1721 1 tahunan, di mana
biasanya kan kalau Bapak Ibu Januari sampai November adalah perhitungannya untuk atas gross bruto dan pajak untuk karyawan bulanan gitu. Nah ini untuk tahunan nanti adalah semacam list ringkasan dari 1721 A1 yang Bapak Ibu input. Jadi bedanya di Desember ada yang bulanan, ada yang tahunan, seperti itu. Perbedaannya lagi ya di form Desember ada formulir 1721 A1 di mana itu sebagai dasar untuk mencetak formulir penghasilan masing-masing pegawai tetap untuk dibagikan ke masing-masing pegawai. Oke. Yang membedakan lagi yaitu formulir 1715 atau daftar biaya. Nah, hal ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Yang tidak wajib apa sih? Antara lain wajib pajak cabang, bentuk kerjasama operasi atau joint operation. Jadi Bapak Ibu kalau perusahaan yang memiliki cabang dan cabangnya ada dilaporkan karyawannya, jangan lupa untuk melampirkan 1721 5 daftar biaya. Jadi daftar biaya dari si cabang tersebut. Jadi itu harus dilampirkan juga gitu. Jadi ada perbedaan untuk masa Desember tersebut. Oke, setiap cabang yang tentunya cabang yang memiliki NPWP gitu, dan memang seharusnya kan setiap cabang memiliki NPWP gitu ya. Jadi setiap cabang-cabang dilaporkan 21-nya untuk setiap karyawan tetap masing-masing pegawai, daftar biayanya dilampirkan. Jadi nanti Bapak Ibu ya dimintakan saja daftar biaya ke masing-masing penanggung jawab cabangnya. Oke, seperti itu untuk perbedaan di masa Desember. Selanjutnya bukti potong PPA 21. Nah, bukti potong PPA 21 ya untuk tahunan bisa ke form 1721 A1 atau untuk PNS, ABRI dan pensiunan form 1721 A2. Bisa juga bukti potong PPA 21 pegawai tidak atas pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan. Jadi produk bukti potong bisa terbagi atas 3 untuk pegawai dan pegawai tidak tetap. Ini seharusnya Bapak Ibu sudah umum untuk hal tersebut. Kita lanjut forma 1, paling refresh sendiri sedikit. Formulir 1721 adalah bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai atau pensiunan. Oke, formulir tersebut wajib diberikan oleh pemotong pajak atau bendahara instansi terkait yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi yang menerima penghasilan. Nah, jadi intinya form ini si karyawan wajib untuk meminta gitu, dan wajib untuk diberikan kepada karyawannya masing-masing. Seperti itu. Ya, ini contoh form 1721. Seharusnya kita akan menerima formulir ini setiap tahun. Form 1721 A1 belum ada sih update di tahun sebelumnya untuk formulir ini sama. Fungsi form 1721 apa? Yaitu bukti potong 1721 dilampirkan ketika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan. Jadi dasar untuk menginput juga jika penghasilan si karyawan dasarnya dari penghasilannya dari salah satunya mungkin atau seluruhnya dari 1721 A1. Kolom ini harus dibuat oleh pemberi kerja, pastinya kemudian diberikan kepada karyawan paling lambat 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Nah, jadi maksudnya memang seharusnya karyawan, jika karyawan itu resign 1 bulan, maksimum 1 bulan setelahnya karyawan tersebut sudah menerima formulir tersebut, karena itu sebenarnya diatur undang-undang, walaupun dalam prakteknya kebanyakan karyawan resign akan menerima satu di akhir tahun atau masa Januari untuk A1 karyawan resign. Tapi Bapak Ibu perlu tahu sebenarnya hal itu seharusnya sudah dapat diberikan 1 bulan semenjak karyawan tersebut berhenti bekerja. Oke, selanjutnya fungsinya
A1 adalah sebagai kredit pajak, dapat juga digunakan untuk pegawai pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah ini ya jika karyawan tersebut hanya penghasilan dari 17.101 atau hanya bekerja dari suatu perusahaan, nah seharusnya ini pada saat dalam menghitung penghasilan di SPT tahunan nanti hasilnya sama dengan pajak yang tertera di 17.101, jadi statusnya nihil, jadi tidak perlu ada pembayaran pajak yang timbul dari pelaporan SPT tahunan di masa Maret 2021. Oke. Selanjutnya fungsinya sebagai proses pengecekan kebenaran dari pemotongan pajak yang telah dibayarkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya bisa juga sebagai dasar, perusahaan sudah melakukan pengecekan sudah melakukan pemotongan penghasilan saya dengan benar gak sih gitu. Misalkan Bapak Ibu merasa loh kok gaji saya seharusnya lebih tinggi dari 17.101 tersebut gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari 17.101 kalau memangnya penghasilannya kayaknya berbeda, nah di situ bisa kelihatan bahwa perusahaan tidak melakukan perhitungan secara baik. Dan kalau Bapak Ibu jadi merasa khawatir kok penghasilan nanti dilaporkan ke negara lebih kecil dari penerimaan yang seharusnya, ya lebih baik agar dikomunikasikan ke pihak HR untuk dapat solusi bersama untuk perbedaan tersebut. Oke. Ketentuan membuatan formulir ini hanya diberikan untuk pegawai tetap saja, ya 17.101 hanya untuk pegawai tetap. Pembuatan formulir ini merupakan bukti pemotongan 21 untuk 1 tahun pajak selama pegawai tersebut bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak. Jadi hanya sekali saja dalam 1 tahun. Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap melaporkan SPT seperti sebelumnya dijelaskan. Ini untuk masa kapan diberikan kepada karyawan. Jadi jika periode penerima penghasilan bulanan Januari hingga Desember, maka paling lambat bulan Januari di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya A1 paling lambat didistribusikan kepada karyawan paling lambat di akhir Januari 2021 misalkan untuk sekarang. Nah, untuk jika periode ini sebelumnya seperti yang dijelaskan, jika kurang dari 1 tahun, maksudnya jika karyawan resign di broken period, nah seharusnya 17.1 harus diberikan paling lambat 1 bulan setelah bersangkutan berhenti. Jadi misalkan seharusnya kalau karyawan resign di November, nah seharusnya di Desember ini paling akhir seharusnya A1 sudah didistribusikan gitu. Secara aturannya seperti itu. Oke, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi perhitungan manual perhitungan PP21 karyawan tetap. PMK 86 itu perubahan terakhir atas insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus 2019. Bagaimana pengaruhnya dengan insentif PPh pasal 21? Nah, karena dalam PMK 86 diatur mengenai insentif PPh pasal 21. Oke, di sini ada 4 poin yang kami berikan. PP 21 ditanggung pemerintah diberikan sejak masa April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu dapat itunya ya, mendapatkan di KLU-nya berdasarkan aturan apa kan lagi itu sempat PMK kalau nggak salah 23 terus 44 PMK 86 terakhir. Jadi tergantung Bapak Ibu dapat pemberitahuan untuk menerima insentif. Sebenarnya masanya maksud tergantung pada saat masa Bapak Ibu menerima. Terus dalam hal wajib pajak yang menerima insentif PP 21 ditanggung pemerintah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Dalam hal pegawai yang menerima insentif PP 21 ditanggung pemerintah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 yaitu di masa Maret 2021 dan menyatakan kelebihan pembayaran. Jadi kelebihan pembayaran yang berasal dari PP 21 ditanggung pemerintah
tidak dapat dikembalikan. Jadi kalau ada LB-nya itu mungkin nilainya masih lebih kecil dari DTP, itu tidak bisa melakukan proses pengembalian. Selanjutnya, pemberi kerja menyampaikan laporan realisasi PP21 ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah ini sebagai notes kami agar Bapak Ibu dalam melakukan realisasi itu jangan sampai terlambat dalam melaporkan, karena secara aturan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi jangan berasumsi ini seperti pelaporan PPh 21 di mana tanggal 20 boleh setelah masuk ke tanggal hari libur, misalkan 20 jatuh di hari Sabtu Minggu atau libur nasional bisa di hari berikutnya. Karena ini tidak diatur, ya lebih baik untuk pelaporan realisasi harus straight di tanggal 20 gitu. Karena ya kita konservatif aja dalam menjalankannya gitu. Karena hal ini jika dianggap salah, ya dianggap jadinya terjadi kurang penyetoran gitu. Jadi DTP dianggap tidak berlaku, jadinya harusnya disetorkan ke negara. Seperti itu. Dan di mana pelaporan realisasi PP21 dilakukan setiap masa. Oke. Dari aku akan lanjut ke contoh perhitungannya. Oh ya, di mana kita lihat dulu sebentar. Oke, ntar saya sharing dulu di aturan. Mau lagi? Ya. Aku sedikit refresh aja untuk karyawan yang penerima DTP adalah pertama syaratnya memiliki NPWP, kedua pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta gitu yang disetahunkan. Seperti itu, di mana penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong sesuai dengan ketentuan PP pasal 21 oleh pemberi kerja. Jadi konsepnya PP 21 insentif ini penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong sesuai dengan ketentuan pasal 21. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, kita harus memotong PP 21 dari penghasilan karyawan. Nah, poin kedua dari pasal 286 ini, PP 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung pemerintah atas penghasilan diterima pegawai dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu yaitu ya tadi yang tadinya memiliki PP, penghasilan brutonya tidak lebih dari 200 juta, seperti itu. Nah, jadi seolah-olah kita menyetorkan ke negara akan memberikan kembali kepada karyawan yang masuk ke kriteria tersebut, yaitu KLU-nya juga si perusahaan masuk ke dalam KLU yang diberikan gitu, dimana semakin lama semakin banyak ya KLU yang untuk perusahaan yang diberikan di PMK 86 tersebut gitu. Jadi sebenarnya konsepnya dapat disimpulkan ini sama seperti PP 21, tetapi bedanya perusahaan sebagai perpanjangan tangan negara dalam untuk memberikan pajak PP 21 yang ditanggung pemerintah untuk diberikan ke karyawan. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh perhitungan. Excel. Ya, Bapak Ibu, untuk perhitungannya saya tidak memberikan di slide karena nanti membingungkan, walaupun di Excel nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada mau minta diulang atau ada yang mau ditanyakan,
sama nanti di chat aja, nanti kita akan tampilkan lagi seperti itu. Sudah bisa? Oke. Ini contoh perhitungannya seperti ini kasusnya. Bapak Umar bekerja dari tahun 2018 dengan komponen gaji per bulan di tahun 2020 sebagai berikut, yaitu gaji pokok 20 juta. Bapak Umar mendapatkan tunjangan transport sebesar 3 juta dengan BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan sesuai dengan peraturan terkait, di mana notnya adalah kebijakan perusahaan seluruh BPJS sesuai dengan porsi peraturan yang berlaku, serta pajak yang ditimbulkan dari penghasilan Pak Umar sebagai pengurang penghasilan. Nah, jadinya ini metodenya gross. Jadi pajak yang akan ditimbulkan dari penghasilan Pak Umar akan dipotong dalam memperhitungkan take home pay si karyawan. Oke, di mana komponennya gaji pokok, tunjangan 3 juta, BPJS seperti Bapak Ibu tahu ada 4% dan 1%. 4% adalah jatah pemberi kerja, jadi perusahaan yang membayarkan. Peserta 1% akan dipotong ke penghasilan karyawan untuk menyetorkan untuk perusahaan menyetorkan BPJS Kesehatan, di mana dan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari, ini buat refresh aja, BPJS Ketenagakerjaan dibagi atas jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dibagi 2 atas pemberi kerja dan peserta, JHT dibagi 2 juga sama seperti BPJS sama seperti jaminan pensiun dibagi 2 atas pemberi kerja 3,7, jaminan hari tua atau peserta 2%. Peserta yang dipotong peserta adalah 2%. Nah, untuk jaminan kematian, untuk jaminan kecelakaan kerja, Bapak Ibu mungkin berbeda dengan case di sini, soalnya jaminan kecelakaan kerja persentasenya bisa beda-beda tergantung nanti dalam kantor BPJS menentukan, karena itu bergantung dengan resiko pekerjaan. Kita 0,24 asumsi aja bekerja di back office di tempat yang aman ya Bapak Ibu. Ini soalnya kurang lebih sama, nanti kita cuma membedakan metode aja, dan nanti konsep DTP kita akan agak modify atas penghasilan si Bapak Umar contoh ini. Oke, pemberi kerja maksimal BPJS Kesehatan 4.880.000, yaitu 12 juta dikali 4%. Porsi peserta 120.000. Oke, ini 3%-nya sudah saya kalikan ke masing-masing. Dasarnya adalah dia mengambil dari gaji pokok. Seperti itu, karena BPJS pensiunan ada maksimalnya, sama seperti BPJS Kesehatan, seperti Bapak Ibu tahu, JHT, jaminan hari tua di mana 3,7 akan dibayarkan oleh si pemberi kerja, di mana 2% akan dipotong ke karyawan. Oke, kita mau refresh aja dulu buat perhitungan PP21 bagaimana, nanti ditampilkannya bagaimana di 17.21 secara perhitungan Excel aja ya Bapak Ibu, nanti boleh ditanyakan jika kurang dipahami. Contoh dari sini basic salary 20 juta, transport 3 juta, di mana basic komponen penghasilan yang kita tambahkan dalam menghitung PP21 di Januari adalah pertama adalah JKJKK, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yaitu 48.000 dan 60.000. Apa sih yang ditambah lagi adalah BPJS Kesehatan 480.000. Ini adalah komponen-komponen yang ditambahkan untuk kasus pertanyaan soal tersebut, di mana dari data tersebut kita menjumlahkan totalnya, kita dapat gross income. Dari sini kita dapat gross income. Sebenarnya nanti untuk DPP dasarnya adalah dari sini. Kita menghitung DPP adalah dasarnya dari sini. Oke, terus karyawan akan dikurangkan dengan apa saja, yaitu JHT 2%, di mana 400.000 JHT 2% kita kurangkan karena itu tidak dikeluarkan dalam perhitungan PPh 21. Sama BPJS pensiun juga dikurangkan, di mana
maksimalnya dinilai maksimal itu 89.397. Berikutnya seperti teori sebelumnya yang sudah saya tampilkan untuk biaya jabatan occupation expense sebenarnya 5% dari si 23 juta. Karena kasus ini lebih dari 10 juta, otomatis kita ambil nilai maksimumnya yaitu 500.000. Oke. Dari pengurang-pengurang tersebut, si 489 dan 500, kita akan menjumlahkan ke bawah. Kita dapat netonya, kita dapat penghasilan net income-nya setelah dikurangkan dengan neto-netonya, kita dapat, setelah itu kita kalikan 12. Jadi kita ngambil rata-rata setahun. Rata-rata setahun adalah 271.183.236, di mana didapat dari total penghasilan dikali 12. Oke. Selanjutnya, statusnya Bapak Umar adalah kita asumsi Bapak Umar adalah M1 gross, dia sudah status nikah dengan anak 1, yaitu kita karena anak 1 dari 54 juta kita tambahkan 4,5 juta, kita tambahkan lagi 4,5 juta, jadi 54 ditambah 9 juta yaitu 63 juta. Mas datang bilang. Oke, kita dapat angka PKP-nya. PKP-nya adalah dibulatkan ribuan 3 digit ke belakang. Kalau menggunakan rumus Excel, ini sih manualnya, karena kalau di kantor menggunakan program, ini sebagai dasar perhitungan aja untuk kita melakukan sampling manual. Oke, kita dapat PKP-nya adalah 208, pajaknya adalah 26 juta. 26 juta, penghasilan bulanannya adalah hasil dari tahunan dibagi 12. Oke, 26 juta didapat dari mana sih dapat 26 juta? Ya, pasal 17, di mana 50 juta pertama dikalikan 5%, selisihnya dikalikan 15%. Seperti itu. Atau sebenarnya Bapak Ibu dalam menghitung pajak bisa juga aku biasanya pakai cara rumus cepat dari 208 kan sebenarnya masuk ke tarif ke 15 kan. Jadi tinggal dikali 15% dikurangin 5 juta. Dapat 26. Sebenarnya rumus cepatnya kalau memangnya tarif di 15, kalikan langsung aja 15, setelah itu dikurangkan 5%. 5 juta. Kalau memangnya tarifnya di 25%, dikalikan aja langsung 25 juta. Tetapi pengurangnya adalah 30 juta. Nah, kalau tarifnya udah tarif 30%, kalikan langsung 30%, pengurangnya ada 55 juta. Cara ngitung cepatnya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau ini 208, aku 208, 183, saya kalikan dengan 15%, saya kurangkan dengan 5 juta. Ya, 26 udah sesuai, dibagi. Oke, jadi untuk kasus ini Pak Umar menghasilkan pajak. Jadi penghasilan Pak Umar diperoleh pajak bulanan sebesar 2.185.620. Oke, ini contoh slip gaji Pak Umar kurang lebih dalam pembuatan Excel, di mana gaji Pak Umar menerima basic salary, transport, ini komponen komponen income-nya ditambahkan, JK-JKK, pensiun JHT 3,7, pensiun JHT 2%, dan BPJS Kesehatan. Nah, di sebelah kirinya ada beberapa yang kita input lagi karena dibayarkan oleh dibayarkan oleh perusahaan, kita tampilkan lagi dengan pajak 21.87. Di mana Pak Umar menerima take home pay sebesar 20.204.982. Itu kasarnya sih Pak Umar menerima penghasilan kalau dihitung berdasarkan
kita hitung berdasarkan data yang ada, 20 juta ditambah 3 juta dikurang pajak, dikurang yang BPJS porsi pegawai saja gitu. Jadi 20 tambah 3 dikurangin oleh si 2%, dikurangin si 1%, dan dikurangin oleh si 120%. Seperti itu. Ini untuk perhitungan gross. Jadi Pak Umar dapat, walaupun gajinya sebenarnya penghasilannya adalah 23 juta karena gross dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dia menerima take home pay sebesar 20,2. Jadi penghasilannya dipotong kurang lebih ya sekitar 2,7-2,8. Ya, ini contoh perhitungan gross. Kita lanjut ke perhitungan net. Nah, ini case-nya Bapak Ibu jadi agak sedikit modify. Sama untuk gaji dan tunjangan 20 juta, 3 juta, tapi kebijakannya seperti ini. Kebijakan perusahaan seluruh BPJS ditanggung karyawan. Seluruh kebijakan perusahaan seluruh BPJS yang ditanggung karyawan akan dibayarkan oleh perusahaan. Jadi misalkan JHT 2%, karyawan mau membayarkan gitu sebagai tunjangan gitu, atau BPJS JHT pensiun akan dibayarkan perusahaan. Jadi seharusnya kalau seperti itu kan, oke, Pak Umar dapat gaji 20 juta dan 3 juta, tunjangan 3 juta, gaji pokok 20 juta. Seharusnya take home pay si Pak Umar adalah seharusnya sama dengan take home pay Pak Umar dengan gaji pokok dan tunjangan transport. Aku ulang ke gross, nanti di gross seperti ini ya. Ini kurang lebih nanti 17,1 misalkan anggaplah penghasilannya sama tiap bulan, hasilnya adalah pada saat kita totalkan seluruh penghasilan, kita kurangkan dapat pajaknya. Nah, hasil pajaknya seharusnya sama dengan total yang di bulan yang bersangkutan. Jadi misalkan kalau aku sum atas pajak bulanan ya ini sama ya. Jadi pajak nanti yang di A1 sama yang dibayarkan ke karyawan, pajak 21 yang tampilin di A1 sama dengan pajak yang disetorkan selama ini di Januari sampai Desember. Nah, seharusnya Bapak Ibu harus melakukan pengecekan tersebut, apakah yang disetorkan selama ini dari Januari sampai Desember apakah sama dengan 1721 A1 yang akan diperhitungkan nanti. Itu agar mengecek agar sudah sesuai 1721-nya. Oke, kita lanjut lagi ke case net. Seperti itu, di mana net seluruh BPJS ditanggung oleh si perusahaan. Jadi karyawan tidak terbeban dikurangin penghasilannya. Oke, karena case itu maka perbedaannya adalah pajak BPJS Kesehatan yang tadinya ditanggung oleh karyawan kita tampilkan lagi, kita tampilkan naik ke atas ke sebagai penambah untuk melakukan perhitungan pajak. BPJS pensiun kita tampilkan juga, dan karena pajak sebagai tax allowance, maka tax allowance kita tambahkan sebagai penghasilan juga. Oke. Sama di bawah seperti kasus gross, dia ada 2%. Nah, nanti 2% nanti net off sama dengan nilai ini. Tapi karena ditanggung oleh si perusahaan, makanya saya tampilkan BPJS pensiun, JHT, biaya jabatan maksimal di 500.000. Oke, seperti itu. Ya, to date sama kali 12. Nah, perbedaannya adalah pajaknya menjadi 22.600.000, di mana sebelumnya pajaknya Pak Umar dengan metode gross 2185, sekarang 2678, kurang lebih tinggi 500.000. Karena kenapa?
tinggi pertama dari BPJS, kedua penghasilan pajak ini kalau kita lihat rumus Excelnya dia merumuskan sama dengan pajak bulanan. Jadi kalau memangnya pajaknya tidak gross, mungkin hanya 2,2, cuma beda 100.000. Tapi karena pajaknya sebagai tunjangan, ini 2678. Oke. Bagaimana dengan oke, nanti kita sebelum slip gaji kita lanjut lagi, kita asumsikan penghasilannya sama semua. Nah ini di Desember bedanya kan kalau dalam perhitungan PPh 21, misalkan di masa November pada saat kita melakukan pengali, berapa sih total income, kita ambil rata-rata dibagi 11 kali 12 sama seperti biasanya. Nanti pada saat berikutnya total income tidak perlu dibagi, jadi aktual ya di Desember ini nggak perlu dibagi rata-rata terus dikali 12 seperti itu. Nah ini didapat total A1-nya nanti Pak Umar seharusnya 146.300. Ya, sama ya. Oke, bagaimana dengan payslip-nya Pak Umar jika kebijakan perusahaan memberikan BPJS sebagai tunjangan? Nah, ini take home pay-nya sama ini dengan nilai basic salary dan tunjangan yang diberikan. Jadi tidak terpengaruh dengan take home pay BPJS dan pajak tidak mempengaruhi take home pay si Pak Umar. Oke, di mana dalam payslip-nya saya menambahkan sebagai ada allowance BPJS pensiun, ada JHT ditambahkan sebagai allowance gitu, dan ada tax allowance, di mana tax allowance tersebut sama dengan nilai dengan kanan kiri sama, karena ada di kiri ada di kanan, di mana kalau gross ada di kanan nilai sebagai pengurang karena dia ditunjang sebagai tunjangan karyawan, timbul juga di kiri, jadi balance nggak mempengaruhi take home pay. Oke, seperti itu. Sekarang refresh DTP. DTP ini kita asumsikan dia gross. Oke. Kecil, kurang gede. Ini aku gedein dikit. Ini case-nya untuk BPJS, aku kurangin aja penghasilan Pak Umar. Anggaplah gajinya, aku modify gajinya 8 juta, tidak ada tunjangan, BPJS seperti biasa, ada seperti kasus gross, ya pajak ditimbulkan sebagai pengurang penghasilan, yaitu maksudnya gross, BPJS seperti porsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Gaji Pak Umar adalah 8 juta. 8 juta terus dikurangkan dengan BPJS JHT 2%, pensiun dan biaya jabatan dapat 7 juta dikali 12, dikurang PTKP, anggap PTKP-nya sama case-nya, dapat pajak 122.750. Nah, ini kan tandanya kan si 29 1473 dapatnya dari 29.460 dikali 5%, 1473 dapat penghasilan pajak setahun. Oke, anggap aturannya nilainya sama. Oke. Perhitungannya sama seperti perhitungan gross karena perbedaannya dia mendapatkan DTP. DTP-nya tersebut kita ambil dari penghasilan gross 8363 200 dikali 12 bulan, penghasilan yang bersifat teratur, hasilnya adalah 100 juta.
aku contohkan ini dikalikan 12 ya Bapak Ibu. Anggaplah setahun 100, karena 100 ini adalah di bawah 200 juta, di mana ketentuannya adalah 200 juta. Nah, jadi Bapak Umar masuk dalam kategori penerima DTP. Anggaplah perusahaannya sebagai penerima DTP, Bu ya, kita asumsikan saja seperti itu. Nah, jadi perbedaannya apa dengan take home pay adalah pada saat, perbedaannya apa sih? Nah, nanti kan umumnya anggaplah perusahaan ini mendapatkan DTP di bulan April. Di bulan April ada DTP, DTP-nya nilainya sama, anggap ini penghasilannya sebagai penghasilan reguler semua, nilai sama aja. Semenjak bulan April ada nilai DTP sebesar pajak yang diberikan. Oke. Contoh slip gaji Januari. Slip gaji Januari Pak Umar adalah slip gaji Pak Umar di mana BP pajak masih sebagai pengurang. Take home pay Pak Umar adalah 7557.250, di mana Pak Umar akan dipotong pajak, dipotong komponen-komponen pengurang dari pengurang BPJS sebagai Pak Umar sebagai peserta. Bagaimana sih slip gaji pada saat DTP? Slip gaji pada saat DTP kurang lebih seperti ini. Jadi lebih besar, Pak Umar menerima 7680. Perbedaannya adalah misalkan aku ambil take home pay Pak Umar pada saat DTP, take home pay Pak Umar sebelum DTP, sebenarnya 122. Ini aku belum masih ya. Ya, perbedaannya adalah hanya dari pajaknya saja gitu Pak Umar. Jadi sebelumnya Pak Umar dapat take home pay 7557 karena adanya insentif COVID-19, Pak Umar pajaknya dibalikan lagi ke negara. Jadi Pak Umar menerima take home pay sebesar 8 juta dikurangin hanya porsi BPJS aja. Di mana kalau dihitungnya ya udah dapat 8 juta dikurangkan dengan mungkin BPJS pensiun 1%, dikurangkan dengan BPJS Health 1%, dikurangkan JHT 2%. Oke. Nah, 780 sama ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing ngelihat payslip-nya. Sebenarnya ujung-ujungnya payslip itu untuk status gross ini nilai 8 juta dikurangkan dengan BPJS yang posisi peserta aja. Contohnya JHT 2%, yaitu 160.000, BPJS pensiun 1% karena maksimal 8 juta masih di bawah maksimal, aku ambil 80.000, BPJS kesehatan sama 80.000 juga karena masih di bawah maksimal. Jadi perbedaannya DTP, take home pay-nya tuh sama gitu. Oke. Nah, sebenarnya sih jadi pada saat A1, pada saat A1 perbedaannya apa juga? Nah, perbedaan pada saat A1 sebenarnya dalam Bapak Ibu menghitung A1 karyawan yang mendapatkan DTP, hasil 1721 karyawan tersebut sebenarnya sama persis gitu. Tidak ada perbedaan gitu. Ini aku totalin nilai total DTP. Ya. Hanya saja tidak ada yang berbeda DTP dan non DTP pada saat tahun lalu atau tahun sekarang. Mungkin saya note aja perbedaannya juga, salah satunya penghasilan bukan pada saat, kan begini Bapak Ibu, sebenarnya si karyawan tersebut mau mendapatkan penghasilannya sebesar, anggaplah Bapak Umar belum pernah resign sampai Desember, total DTP-nya adalah 122.750, dia dapat selama 9 bulan, totalnya 1104. Nah, karena penghasilan bukan objek, penghasilan dalam pasal 2 ayat 7 PMK 68, penghasilan bukan objek pajak. Nah, mungkin nanti si karyawan menambahkan saja di SPT tahunannya dia sebagai penghasilan tidak pernah pajak si nilai 1104 tersebut. Paling sih seperti itu gitu, jika karyawan aware untuk melaporkan sendiri atas dia kan mendapatkan penghasilan dari negara gitu, di mana kita perpanjangan tangan.
Oke. Perbedaan seperti itu. Nah, untuk DTP, aku mau memaparkan suatu dispute ya Bapak Ibu, di mana kalau karyawan DTP ini resign di broken period. Ya, sebenarnya penjelasan apapun yang dijelaskan untuk karyawan broken period tidak diatur, tidak ada aturannya. Kalau saya rasa pribadi dalam memperhitungkan DTP, si pembuat kebijakan tidak memikirkan sampai ke sana gitu. Bagaimana? Karena seperti Bapak Ibu tahu, bila karyawan itu resign, untuk karyawan lokal kan penghasilannya adalah pada saat aktual. Dia penghasilan yang diterima pada saat dari Januari atau masa karyawan itu bekerja sampai karyawan itu resign di broken period, dikurangin PTKP. Sedangkan PTKP adalah PTKP 1 tahun, di mana kemungkinan besar ada pengembalian pajak. Jika ada pengembalian pajak, pertanyaannya, apakah karyawan yang sudah menerima DTP akan diberikan lagi pengembalian pajak ke negara, pengembalian pajak di take home pay karyawan tersebut? Nah, di situ terjadi dispute tuh Bapak Ibu, karena tidak ada aturan yang menerangkan hal tersebut. Gitu. Oke, contohnya dari yang tadi saya paparkan, kasus Pak Umar. Pak Umar terlalu kecil ya? Kelihatan nggak? Hah? Enggak di laptop. Oke, ini saya gedekan dikit. Oke. Oke, ini kasusnya Pak Umar resign di bulan Juni dengan gaji yang sama dengan DTP kasus yang sebelumnya, yang gross DTP dengan gaji 8 juta, di mana kasus sebelumnya Pak Umar tidak resign full sampai Desember. Perbedaan berikutnya, Pak Umar resign di bulan Juni dengan gaji 8 juta. Di mana dengan gaji 8 juta sama 122.750 pajaknya, tiba-tiba dia dapat DTP. Oke. Pada saat Pak Umar resign, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, resign di Juni, anggaplah dia resign di akhir, dapat penghasilan full. Pada saat kita melakukan perhitungan dari sini sebelumnya, di bulan Mei kita sebelumnya adalah menjumlahkan aktual yang Pak Umar dibagi 5 dikali 12 untuk mendapatkan rata-rata penghasilan setahun Pak Umar. Tetapi di bulan Juni ada perbedaan, penghasilannya aktualnya aja yang dijumlahkan karena dia resign. Oke. Karena dia resign, PTKP tetap sebesar full. Pada saat penghasilan aktual setahun dikurangin PTKP, hasilnya minus. Otomatis pajaknya tidak ada. Tetapi yang sudah diperhitungkan di SPT adalah karena pajaknya tidak ada, tetapi yang sudah distorkan sebesar 613.750, maka ada lebih bayar 613.750. Oke. Nah, untuk kasus ini pertama kita lihat A1 dulu. A1 Pak Umar adalah 448 juta dengan total BPJS, dengan company sama dikurangin dapat hasilnya 48, dikurangin PTKP minus, tandanya tidak ada pajak. Oke. Untuk makanya terjadi LB 613, di mana 613 kalau kita tambahkan dari Januari, saya tambahkan totalnya ya hasilnya 0. Karena kita harus mengkosongkan pajaknya Pak Umar, karena pada saat Pak Umar resign di Juni, penghasilannya di bawah PTKP. Seperti itu Bapak Ibu ya, keadaannya sudah tahu ya, seperti itu. Oke, pertama slip gaji pada saat resign. Oke, slip gaji pada saat resign, Pak Umar dari 8 juta, ada pajak senilai, ini sebenarnya spesifik pada saat kasus tidak ada istilah DTP, di mana umumnya, di mana biasanya pajaknya dibalikan kepada si Pak Umar, akhirnya take home pay si karyawan jadi bertambah. Tadinya gajinya 8 juta seharusnya dikurangin BPJS, jadi ditambahkan oleh mendapat tambahan dari pajak, di mana
di mana tetap ya penghasilannya walaupun ditambahin pajak harus dikurangin BPJS yang berlaku. Nah ini contoh penyusulan perhitungan kasarnya sebenarnya ya ini 8 juta dikurangkan dengan H24, dikurangin dengan BPJS di CHT 2%, 1% BPJS Kesehatan, dan ditambahkan oleh pajak. Ini sebenarnya sama 613.750. Nah take home pay Pak Umar 6293. Seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa juga yang punya pendapat. Jadi ada yang berpendapat lebih ke arah dengan ada DTP tidak pengaruh karena model perhitungan PP21 sebenarnya seperti biasa. Bedanya kita setorkan negara sebenarnya memberikan kepada karyawan gitu. Sebenarnya pada saat ada DTP melakukannya hal seperti biasa juga, bisa ngambil opsi seperti ini. Ada juga perusahaan yang mengambil opsi seperti ini. Jadi yang diambil adalah nilai di luar DTP. Nilai di luar DTP maksudnya nilai apa? Yaitu Januari sampai Maret. Di mana Januari sampai Maret Pak Umar dulu sebelum ada peraturan COVID, dia penghasilannya dikurang 368.000. Oke, 368.250. Karena pajaknya jadi 0, yang dikembalikan bukan 386.250 saja, tidak senilai seluruhnya 613. Karena asumsinya kan sudah dibayarkan ke si Pak Umar itu di April Mei. Pak Umar sebenarnya sudah dapat 122.750, pajaknya full, dia udah dapat kok gitu 122.750. Jadinya porsi yang dipotong saja yang dibalikan gitu. Oke. Gimana take home pay-nya? Karena itu take home pay Pak Umar lebih kecil. Begitu. Tapi menurut saya hal ini justru nabrak dengan konsep ya. Konsepnya sebenarnya kita perpanjangan tangan perusahaan, ada perpanjangan tangan dari pemerintah. Lebih ke arah seharusnya Pak Umar harus menerima pengembalinya 613.750. Mengapa demikian? Sekarang begini sih logikanya, jika kita melakukan perhitungan model seperti ini, kita mengembalikan atas nilai yang di luar DTP. Pertanyaannya, mengapa ini sih sebenarnya lebih ke arah menguntungkan karyawan apa menguntungkan perusahaan juga gitu. Karena pada saat kita mengembalikan 368 ke Pak Umar, di mana seharusnya nilai lebih bayarnya adalah nilai 613.750. Ini nilai tersebut. Nah, di SPT LB-nya kan yang kita storin 613.750, tidak sebesar 368. Jadi seolah-olah perusahaan membayar 300 tapi dapat memakai uang 613 gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya harusnya sama dong gitu. Kalau memangnya kita kreditkan 613 di SPT, kenapa kita mengeluarkan uangnya hanya 300? Nah, itu kan ada terjadi dispute perbedaan nilai. Di mana A1-nya juga 0. Nanti kalau kita melaporkan 613 tapi keluar duitnya 313 juga nggak cocok gitu dengan penghasilannya. Gitu. Jadi sebenarnya ini juga sih tidak diatur seperti ini, jadi hal yang jadi tidak diatur lah dalam DTP ini. Gitu. Karena terjadi perbedaan gitu. Apakah caranya dengan yaudah DTP yang dibayarkan selama ini karena dia resign, yaudah balikinnya tetap 300, tapi DTP April Mei kita bikin pembetulan, realisasinya tadinya ada Pak Umar jadi dihilangkan Pak Umar, kita bikin pembetulan. Nah hal itu juga sulit untuk menjalankan itu, teknisnya susah banget. Ini kita ngomong satu Pak Umar, kalau kita punya karyawan yang di bawah PTKP ada banyak, akan sulit, ribuan, ratusan. Oke, ini case kedua juga sama, aku ubah penghasilan Pak Umar 16 juta. Anggaplah dia punya dapat DTP, pada saat aku kalikan penghasilan dia 1 bulan, gross income-nya masih di bawah 200 juta, Pak Umar masih mendapatkan DTP. Nah, ini lebih bayarnya cuma 3672.
3672 ini kalau dilihat nilai DTP, sorry kalau aku bandingkan nilai DTP, oke, nilai DTP, itu gede. Nilai DTP adalah cuma sebesar 4 juta ya, 4.500.000, lebih kecil, lebih besar nilai DTP. Ada juga berasumsi karena dia sudah mendapatkan full, jadi nggak usah dibalikin gitu. Jadi tidak ada pengembalian dana ke Pak Umar dalam take home pay-nya. Ada yang berasumsi seperti itu. Kalau menurut saya sebenarnya konsepnya sama ke PP 21 ya. Ini kan pada saat DTP kita sebenarnya menyetorkan pajak ke negara. Itu dibuktikan dengan kita menerbitkan perusahaan menerbitkan PP 21. PP 21 kita laporkan ke negara, PP 21. Nah, di mana sebenarnya negara pajaknya itu untuk yang menerima DTP dibalikin dari negara balikin ke si karyawannya. Gitu. Jadi konsepnya kalau misalkan dia resign ya kita balikin seluruhnya. Nggak usah pusing-pusing, DTP-nya berapa, ininya berapa gitu. Ini sebenarnya dispute. Kalau kita memakai logika tersebut, nanti SPT-nya beda sendiri. Apakah kita harus melaporkan, apakah kita mau pakai cara ekstrim, satunya kita ganti, misalkan ini contoh A1, nggak kelihatan. Contoh A1 di sini nilainya terutang adalah misalkan terutang 5 tapi dibayarkan 7, duanya adalah perbedaan tersebut, tapi itu tidak diatur juga gitu. Nah, ini malah menyebabkan karyawan bahkan LB nanti cenderung diperiksa walaupun LB-nya kan nggak bisa direstitusikan, tapi menyebabkan LB gitu. Itu kayaknya bukan itu juga, bukan solusi juga menurut aku sih. Sampai jumpa kembali pada event pre-morning briefing berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu.